tentang Ramadan di Play Store. Buka HP masing-masing. Play Store. Ada? Tak ada Play Store Pak Ustaz, berarti udah laku dijual. Dah, buka di Play Store, tulis di situ 30 fatwa Ramadan. 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Dah. Itu dia. Tak pula bagus sih kenal. 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad. Download. Habis itu bawa ke warnet, print, cetak agak 10, bagikan ke musola, bagikan ke masjid. Ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid. Habis tarawih saya witir. Habis witir saya pulang. Boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23, kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11 bid'ah, dolalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih. Baca bukunya, sudah saya terjemahkan. Fatwa Syekh Anti As-Saqar, Fatwa Syekh Qardawi, Fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Ikatan Ulama Dunia. Baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah saya terjemahkan. Tak bisa mendownload, minta downloadkan. Tak bisa ngeprint, minta printkan. Tak ada duit. Ini beratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak cara beramal. Ustaz, ada kawan saya berniatnya 1 malam sekali saja, sementara yang satu tiap malam berniat. Boleh apa tak boleh? Yang berniat 1 malam sekali untuk 1 bulan, mazhab Maliki, nawaitu shauma syahri Ramadan, hari Rabu malam Kamis, niatnya sekali. Aku berniat puasa Ramadan 1 bulan full, sah. Yang berniat tiap malam, Syafi'i, Hambali, Hanafi, berniat tiap malam. Yang penting ada berniat. Ustaz, apakah tarawih itu dilafazkan di mulut atau cukup di hati? Usolli sunnatan tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau cukup dalam hati saja? Yang satu mengatakan tak boleh dilafazkan, dalam hati saja, tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, cukup dalam hati. Yang satu mengatakan mesti dilafazkan. Yang mengucapkan dalam hati sah karena niat dalam hati. Adapun yang melafalkan sah karena hatinya was-was. Kalau tak dia sebutkan niatnya, dia ragu. Allahu Akbar. Ini tarawih apa tahajud? Jadi imam apa jadi makmum? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ada apa qadha? Usolli, salat apa? Sunnatan tarawih. Berapa rakaat? Rak'ataini. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada dalil-dalil mazhab-mazhab, bukan kata saya. Saya hanya menukil pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Ini berkata, ini berkata. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di selah-selah tarawih ada yang berzikir Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Boleh apa tak boleh Ustaz? Ada yang mengatakan tak boleh, menambah-nambah ibadah, bid'ah, dolalah, finnar. Boleh apa tak boleh? Maka kata Syekh Anti As-Saqar, boleh. Karena dulu orang Makkah selesai 2 rakaat mereka tawaf sunat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah dalil boleh berzikir, bertasbih di celah-celah tarawih. Tapi kalau bisa, mintakan sama Ustadz Ketua MUI supaya diseragamkan se-Kabupaten Asahan pakai 1 lembar kertas. Bacaan zikir tarawih se-Kabupaten Asahan, cetak, print.
sebarkan. Bagi Anda yang sudah dapat 1 lembar, fotokopi 10 lembar, kirim ke kawan-kawan Anda akan dapat 10 rahmat. Bila tidak Anda lakukan, 10 laknat akan datang. Bagi, maka setiap dapat lembar bagi, sehingga Bilal itu ada bantuannya, ada panduannya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Karena sekarang banyak Bilal tak apa-apa katanya. Bacaan lama tak ingat, bacaan baru tak tahu. Ma'bud, imamnya lambat, makmumnya cabut. Tak apa-apa kata dia. Oleh sebab itu maka ini mesti diluruskan. Boleh, silakan. Ini semua Ustaz, habis salat tarawih imam berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh apa tak boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Silakan berdoa. Jangan tak diaminkan. Ini banyak imam berdoa dia cuek. Imam berdoa, Bilal berdoa, tangannya letakkan di kepala. Kau kenapa tak berdoa? Lama aja belum dikabulkan bosan. Doa lah. Angkat tangan. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Hanya saja yang berdoa itu janganlah cepat-cepat, pelan-pelan, makharijul hurufnya tepat, jangan membentak-bentak tak tentu arah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma alaina fi sakaratil maut. Sekarang banyak orang berdoa tak ada membentak-bentak. Mau apa? Anak-anak kita kan sholat di masjid. Anak-anak yang ikut tarawih itu mendengar. Dan anak-anak itu tidak ngapal doa pakai kertas. Saya tak pernah ngapal doa pakai kertas. Ustaz kok bisa hafal? Karena imam baca doa kita dengar dari belakang. Inti ibu habis sholat tarawih panggil anaknya. Nak, sini. Coba baca apa doa imam ini. Mau. Apa itu kau baca? Entah mah, itu bunyi dia tu. Ini penting. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Jadikan Ramadan sebagai madrasah, bukan rutinitas, bukan musiman. Tapi setelah Ramadan, yang belum pandai baca Quran jadi pandai, yang belum pandai berdoa menjadi pandai, yang belum ke masjid menjadi ke masjid. Dengan apa? Yang ketiga, ilmu Ramadan. Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan. THI, mudah ingat selama masa. T, taubat nasuha. H, hablum minan nas. I, ilmu Ramadan. Yang keempat, Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Nur Asia Jamil. Apa maknanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka siapkanlah Al-Quran. Minta saya Quran masjid. Ini masjid raya apa masjid agung? Masjid agung. Minta saya masjid agung, Quran masjid agung 1. Saya mau nengok masjid Quran agung, masjid agung ini cemana betul. Quran Masjid Agung ini mantap. Cara baca Quran yang pertama, kalau mau beli Quran, jangan beli Quran kalau tidak ada tanda tasheh.
tanda tasih Lajnah Pentasih Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, Ketua Haji Muhammad Kailani, Sekretaris Haji Muhammad Sohib Tahir, Jakarta tahun 2000. Karena sekarang banyak Quran tak betul cetaknya. Setelah punya ini barulah dibeli. Ini Quran ini mantap. Tapi bagi saya yang bukan qori, ini saya lupa mana idgham, mana ikhfa, mana qalqalah, mana gunnah, mana bila gunnah. Balik dari sini cari Quran yang warna-warni, idgham merah, ikhfa hijau, qalqalah kuning, gunnah bila gunnah, maka berwarna-warni dia. Ada tuh di kisaran kan? Pilih kan ustaznya sama kisaran. Beli. Berapa harga Quran yang ada warna-warni? Di bawah warna-warni itu ada terjemahnya potong-potong. Ini kalau dibaca terjemahnya tak ada. Kalau pahala ada, tapi beli yang terjemah. Di bawah ada terjemah kosakata potong-potong, di samping ada tafsir, di bawah ada asbabun nuzul, ada tajwid, ada tafsir, ada terjemah, ada asbabun nuzul. Berapa harganya? 200.000. Harga sepatu 500. Padahal gunanya menjaga kaki dari tai ayam. Sedangkan Quran ini tak ada. Banyak pula sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, Quran yang di rumahnya sudah tak bersampul lagi, tak berbaju. Titik ba pun sudah 3 ditambah rayap. Quran akad nikah tahun 80. Itu pun tak pernah dibaca. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itu gimana ini? Orang Kabupaten Asahan, orang Kisaran, jangan sampai macam ayam mati di lumbung padi. Pondok tahfiz Quran ada. Dari zaman dulu ustaz-ustaz qori-qori ada. Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak masukkan anak hafal Quran? Saya sampai sekarang cita-cita emak saya yang tak tercapai adalah dia ingin saya jadi qori, jadi hafiz. Datang dia ke pesantren Darul Ulum, diserahkannya ke saya ke Ustaz Armawi, pakai pulut kuning panggang ayam. Ustaz, terimalah anakku ini, aku ingin dia jadi qori dan jadi hafal Quran. Pulang saya dari Mesir membawa ijazah LC, pulang dari Maroko membawa ijazah MA, LCMA. Mak, aku sudah LCMA. Cita-citaku belum sampai, kau tak qori dan tak hafal Quran. InsyaAllah anak cucu kita hafal insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang pun bertanya, siapa qari itu? Anak saya. Bapak yang ngajar? Enggak. Kuserahkan dia ke pesantren Darul Ulum di sana. Kuserahkan dia ke tahfiz Quran di komplek Masjid Agung. Aku ni bodoh, aku ni buta huruf Quran, aku ni tak pandai baca Quran. Aku ingin anakku jangan macam aku. Begitu. Ini banyak orang sekarang. Saya ni bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Di mana kita mau selamat? Pemimpin Kabupaten Asahan kalau mati meninggal dunia menghadap Allah, ditanya Allah, sudahkah kau siapkan pesantren untuk hafal Quran? Sudah. Sudahkah kau buatkan lembaga tahfiz Quran? Sudah. Sudahkah kau bangunkan masjid yang besar megah mewah? Sudah. Apakah di tepi jalan atau tahu di kampung-kampung, pinggir jalan? Kenapa mereka tak juga beramal? Bukan urusanku lagi Allah. Sudah melakukan semuanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil barara, mereka akan dibangkitkan di surga bersama para malaikat. Mudah-mudahan itu anak-anak kita insyaallah. Pandang ke sebelah kanan, malaikat. Pandang ke sebelah kiri, malaikat. Tengok ke muka, malaikat. Tengok ke atas, malaikat. Mengapa aku bangkit sama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kami yang tak lancar Pak Ustaz? La aqulu alif lam mim. Orang yang berkata alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf,
mim satu huruf, setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau yang tak lancar jangan berkecil hati, karena makin tak lancar makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya. Kalau cuma sekali mana alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar alam. Tapi janganlah tak lancar seumur hidup. Ustaz, ada ustaz berceramah, katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala. Menangislah nenek-nenek menjumpai saya. Kok kenapa nenek kenapa menangis? Katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala Pak Ustaz. Saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam, mudah-mudahan engkau dapat rahmat. Mendengar aja dapat rahmat, apalagi membaca. Oh, jadi dengar pendapat Pak Ustaz ya. Nah, kalau gitu aku dengar aja lah. Mendengarnya anak tangga paling bawah. Karena bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Mandailing. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Batak. Bahasa Arab ada huruf A, ada sya, ada tha, ada wa. Mana ada bahasa Inggris A? I love you. Tak ada. Bahasa Arab ada huruf shin. Bahasa Inggris pun ada shin. Apa contohnya? Workshop, shopping center. When are you going? I'm going to Washington. Ada shin. Mana bisa begitu? Bahasa kita terserah. Tha, sya, sa, so. Tak ada beda. Saya suka Ustaz Somad. Tak ada beda. Oleh sebab itu maka perjalanan, perhatikan hurufnya. Pahami dulu, belajar itu huruf-huruf. Alhamdulillah. Makanya nanti selesai sholat tadarus, sholat tarawih, selesai witir, ada namanya tadarus. Kalau satu orang belajar, tadrus. Kalau dua orang belajar, saling belajar, tadarus. Bina musyarakah, dua orang yang saling belajar. Berapa orang yang tadarus? Jangan banyak-banyak. Jangan tadarus satu masjid. Tadarus 10 orang satu halaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Satu lembar, 10 lembar, 1 juz.